Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Asif Firanda dengan NPM 2020-2220-1038. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Perbandingan Rasio Kapasitas Kolom Beton Bertulang dengan Kolom Komposit pada Bangunan Gedung DPRD Merauke. Materi pertama itu bab 1 pendahuluan. Skala belakang, yang pertama perkembangan konstruksi. Perkembangan yang terjadi dalam dunia konstruksi tidak menutup kemungkinan adanya perubahan fungsi dari suatu konstruksi sehingga mengakibatkan beban bertambah. Jika material pembentuk kolom yang lama tidak mampu menahan beban, maka diperlukan peningkatan pada kapasitas kolom. Yang kedua, kekurangan struktur beton bertulang. Beton bertulang menghasilkan beban yang mati yang besar dan membutuhkan ukuran dimensi elemen struktur yang besar untuk bentang balok yang panjang sehingga dapat disimpulkan kurang efisien. Maka dari itu terdapat ide untuk alternatif pilihan agar lebih efisien dan efektif. Ialah dengan menggunakan alternatif struktur balok komposit untuk perencanaannya. Selanjutnya, pengertian struktur komposit. Struktur komposit merupakan komponen yang berisi dua bahan yang berbeda maupun lebih yang memiliki sifat dan karakteristik material yang berbeda. Kemudian digabung menjadi satu kesatuan struktur untuk mendapat sifat modifikasi yang lebih kuat. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, berapa besar rasio kolom jika menggunakan struktur komposit pada baja beton? Yang kedua, berapa perbandingan rasio kolom dengan menggunakan struktur beton bertulang dengan struktur komposit baja beton? Ketujuan penelitian. Tujuan pertama yaitu merencanakan ulang dimensi balok dan kolom yang aman dengan menggunakan struktur komposit baja beton. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui perbandingan rasio kolom dan balok struktur beton bertulang dengan menggunakan struktur baja komposit. Batasan masalah. Yang pertama, perencanaan hanya didasarkan pada perencanaan perhitungan dimensi kolom dengan menggunakan struktur komposit baja beton. Yang kedua, tidak menghitung anggaran biaya atau RAB. Yang ketiga, perbandingan hanya dilakukan dengan membandingkan rasio kolom menggunakan struktur beton bertulang dengan struktur komposit baja beton. Yang keempat, program SAP 2000 sebagai perhitungan analisis dari gaya dalam struktur menggunakan versi 22 atau titik kosong. Selanjutnya, manfaat penelitian. Secara teoritis, penulis memberikan pengetahuan mengenai perencanaan struktur komposit baja beton menggunakan metode AISC LRFD. Dan secara praktis, penulis dapat memberikan suatu manfaat tentang struktur mana yang lebih efisien untuk digunakan dalam pembangunan gedung DPRD Merauke. Selanjutnya, masuk ke sistematika penulisan. Bab 1, mengenai pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran singkat tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. Penelitian ini untuk mendukung analisis perbandingan rasio struktur beton bertulang dengan komposit baja beton pada gedung DPRD Merauke. Bab 2, masuk ke tinjauan pustaka dan landasan teori. Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan landasan teori yang digunakan sebagai acuan analisis perbandingan rasio struktur beton bertulang dengan komposit baja beton pada bangunan gedung DPRD Merauke. Bab 3 mengenai metodologi penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum waktu, tempat, studi literatur, pengumpulan data, dan bagan alir yang menjadi dasar proses penelitian analisis perbandingan rasio antara beton bertulang dengan komposit baja beton pada gedung DPRD Merauke. Selanjutnya masuk bab 2 mengenai tinjauan pustaka dan landasan teori. Yang pertama, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka diambil dari jurnal Wicaksono dan Wahyuni 2017 yang berjudul Modifikasi Perencanaan Struktur Gedung RSUD Koja Jakarta menggunakan struktur komposit baja beton dengan base isolator high damping rubber bearing. Tinjauan pustaka yang kedua diambil dari Fauzi et al. 2018
yang berjudul Modifikasi Perencanaan Struktur Gedung Apartemen Brooklyn Alam Sutra menggunakan struktur komposit baja beton dengan sistem rangka berpaku eksentris. Materi yang ketiga diambil dari Jurnal Suprapto dan Sipil tahun 2016 dengan judul Desain Modifikasi 1S Residensi menggunakan struktur komposit baja beton. Materi yang keempat diambil dari Jurnal Ahyuni tahun 2011 yang berjudul Perencanaan Struktur Gedung. Selanjutnya masuk ke landasan teori. Yang pertama ada pembebanan. Berikut ini merupakan kombinasi pembebanan yang menjadi landasan teori pada perhitungan struktur komposit baja beton. Yang pertama ada kombinasi 1,4 GL, yang kedua 1,2 DL ditambah 1,6 LL ditambah 0,5 LA atau R. Kombinasi ketiga 1,2 DL ditambah 1,6 LA atau R ditambah gamma LL atau 0,8 W. Kombinasi keempat 1,2 DL ditambah 1,3 W ditambah gamma LL ditambah 0,5 LA atau R. Kombinasi keempat 1,2 DL ditambah atau dikurang 1,0 E ditambah gamma LL. Kombinasi terakhir yaitu 0,9 DL ditambah atau dikurang 1,3 W atau 1,0 E. Dengan keterangan DL yaitu adalah beban mati, LL sama dengan beban hidup, LA yaitu beban yang berada di atap, R yaitu beban akibat hujan, W beban akibat angin, E beban akibat gempa. Masuk ke landasan teori yang kedua yaitu mengenai pelat lantai. Pada pelat beton digunakan untuk membuat struktur komposit digunakan dek baja bergelombang yang didukung oleh balok baja. Plat lentur rencana MRU dihitung berdasarkan SDI ANSI C 2011 dengan rumus MRU lebih besar daripada MU plus MRU sama dengan gamma MY. MRU dengan keterangan MRU merupakan momen nominal penampang dek baja dan MY merupakan momen plastis dari dek baja. Perhitungan pelat didasarkan pada jenis pelat, yaitu ada pelat satu arah dan pelat dua arah. Pelat satu arah jika LY per LX lebih besar dari sama dengan 2, maka momen ultimate sama dengan 1/24 kali QU kali LX pangkat 2 atau momen ultimate minus sama dengan 1/12 dikali QU dikali dengan LX pangkat 2. Selanjutnya dengan pelat dua arah, yaitu jika LY per LX lebih kecil dari 2, maka MLX sama dengan 0,001 kali QU kali LX pangkat 2 dikali X. Selanjutnya perhitungan penulangan pelat lantai dek baja bergelombang dengan rumus tersebut di bawah ini. AS sama dengan P kali B kali D dengan AST sama dengan 1/4 dikali Pi dikali dengan gamma pangkat 2 theta pangkat 2 tutup kurung dikali 1000 dibagi S dengan keterangan AS tulangan sama dengan luas tulangan yang diperlukan dengan satuan milimeter persegi dan AST sama dengan merupakan luas tulangan yang digunakan dengan satuan milimeter persegi. Materi selanjutnya struktur komposit. Struktur komposit mempunyai kelebihan sebagai berikut, yaitu menghemat berat dari baja. 2, dimensi balok baja dapat diperkecil. Yang ketiga, Yang ketiga, kekakuan lantai meningkat. Yang keempat, panjang bentang dapat lebih besar. Yang kelima,
kapasitas pemikul beban meningkat. Kelebihan struktur komposit tersebut merupakan kelebihannya dibanding dengan struktur beton bertulang. Selanjutnya ada teori masuk ke gelagar komposit. Yang pertama, lebar efektif gelagar komposit. Untuk balok interior terkecil dari BE lebih kecil dari sama dengan LO per 4 dan BE lebih kecil dari sama dengan BO. Dan untuk eksterior terkecil dari balok eksterior terkecil dari BE lebih kecil dari sama dengan LO per 8 ditambah dengan jarak AS gelagar ke sisi tepi pelat. Dan BE lebih kecil dari sama dengan 1/2 BO ditambah jarak AS gelagar ke sisi tepi pelat. Selanjutnya analisis balok non-komposit. Pertama, momen plastis dengan rumus MN sama dengan MP sama dengan FY ZX. ZS dengan rumus DT dikali TF dalam kurung D dikurang TF tutup kurung ditambah 1/4 TW buka kurung D dikurang TF tutup kurung pangkat 2. Dengan keterangan MN sama dengan kuat lentur nominal balok dengan satuan KNM. Selanjutnya MP merupakan momen lentur penampang plastik dengan satuan KNM. FY merupakan kuat leleh minimum dengan satuan MPa. ZX merupakan modulus plastis penampang terhadap sumbu kuat dengan satuan milimeter kubik. Tekuk torsi lateral dengan rumus LP sama dengan 1,76 RY akar E dikurang FY jika LB lebih kecil dari sama dengan LP, maka MN sama dengan MP. Bila LB lebih besar dari LP, tetapi ingin tetap efisien, maka ditetapkan batasan LR dengan rumus sama dengan 1,95 RTS E per 0,7 dikali FY akar FC per SXHO ditambah buka kurung JC per SX dikali dengan KC tutup kurung pangkat 2 ditambah 6,76 buka kurung 0,7 FY per E tutup kurung 2. Jika dengan syarat jika LP lebih kecil daripada LB dan lebih kecil dari sama dengan LP, maka MN sama dengan CB buka kurung MP dikurang buka kurung MP dikurang 0,7 dikali X dikali XX tutup kurung dikali dengan buka kurung LB dikurang LP dibagi dengan LR dikurang LP tutup kurung lebih kecil dari sama dengan MP. Oke, selanjutnya yaitu special service. Analisis elastis balok komposit. Maaf. Selanjutnya masuk ke penghubung geser. Yang pertama yaitu analisis elastis balok komposit dengan rumus HT per TW lebih besar dari 3,76 akar buka kurung E per FY tutup kurung. Selanjutnya analisis elastis balok komposit dengan syarat HT per TW lebih kecil dari sama dengan 3,76 akar buka kurung FC aksen tutup kurung. Selanjutnya kontrol terhadap gaya geser dengan syarat FU lebih kecil dari sama dengan gamma V kali dengan Vn dengan keterangan FU sama dengan gaya geser ultimate yang diakibatkan dari pembebanan gamma V sama dengan faktor ketahanan geser sama dengan 0,9 dan Pn merupakan kuat geser nominal balok. Selanjutnya menghitung kuat geser nominal sama dengan rumus Fn
Fn sama dengan 0,6 dikali Fy dikali Aw dikali Cp dengan pengertian Aw dengan keterangan Aw sama dengan luas total pelat badan profil baja sama dengan D kali Tw. D merupakan tinggi pelat badan profil baja, Tw merupakan tebal pelat badan profil baja, Cv merupakan faktor reduksi untuk mengantisipasi tekuk pada pelat badan profil baja. Ini penghubung geser, jumlah konektor geser yang diperlukan yaitu dengan rumus NS sama dengan PH per QN, PH sama dengan min buka kurung AGS kali FY dibagi dengan 0,85 dikali FC aksen dikali dengan AC tutup kurung. Kuat nominal jenis studi berdasarkan SNI 1729/2020 dengan rumus QN sama dengan min buka kurung 0,5 dikali A SA akar FC aksen dikali EC dibagi dengan RG kali RP kali A SA kali FU tutup kurung. Untuk kuat nominal jenis kanal berdasarkan SNI 1729/2020 dengan rumus QN sama dengan 0,3 buka kurung TF ditambah 0,5 dikali TW tutup kurung LA akar FC S kali EC. Dengan pengertian NS sama dengan jumlah penghubung geser yang dipakai, PH sama dengan gaya geser horizontal, QN sama dengan kekuatan geser nominal konektor geser, AGS merupakan luas penampang profil baja, ASC merupakan luas penampang penghubung geser berjenis stud, FU merupakan tegangan putus pada penghubung geser tipe stud, RG, LC merupakan panjang set konektor berjenis kanal, dan TF tebal pelat sayap, TW tebal pelat badan. Selanjutnya yaitu kolom komposit. Berdasarkan SNI 1799/2020 ada beberapa batasan yang perlu diketahui untuk mendesain kolom komposit. Yang pertama, mutu beton FC yang digunakan minimal 21 MPa dan maksimal 69 MPa untuk beton normal dan minimal 21 MPa 41 MPa untuk beton ringan. Yang kedua, tegangan leleh atau FY untuk profil baja digunakan tidak boleh melebihi dari 525 MPa. Yang ketiga, tegangan leleh FY untuk tulangan baja tidak melebihi 550 MPa. Yang keempat, luas penampang profil baja harus minimal 1% dari total luas penampang kolom komposit. Yang kelima, jika tulangan pengikat lateral digunakan, minimal dari batang tulangan 10 mm berspasi 300 mm jarak pusat, atau batang tulangan 13 mm atau lebih besar dengan jarak maksimal 400 mm jarak pusat. Yang keenam, jarak maksimum antar sengkang harus kurang dari 0,5 kali dimensi terkecil kolom. Yang ketujuh, untuk tulangan memanjang menerus, rasio tulangan minimum PSR adalah 0,004. Rasio PSR adalah PSR sama dengan ASR dibagi dengan AG, dengan keterangan AG merupakan luas bruto anggota struktur kolom komposit dengan satuan milimeter persegi, dan ASR merupakan luas tulangan longitudinal dengan satuan milimeter persegi. Yang 8, jarak bersih nominal profil baja dan tulangan beton adalah 1,5 diameter batang tulangan dan maksimum 38 mm. Selanjutnya, masuk ke bab 3 dengan materi metodologi penelitian. Yang pertama, gambaran umum. Nama bangunan, Gedung Paripurna, lokasi Jalan Mupa Baru, Kabupaten Merauke. Fungsi bangunan sebagai perkantoran, luas bangunan 1098,488 meter persegi. Jumlah tingkat 3 tingkat dengan 4 lantai. Struktur bangunan beton bertulang. Lokasi penelitian yaitu terlihat di gambar berikut tersebut dan berada di Jalan Mupa Baru, Kabupaten Merauke. Selanjutnya, studi literatur. Yang pertama, menggunakan SNI 1729/2020 mengacu pada karakteristik teknis bangunan struktur baja. Yang kedua, SNI 1726
2019 tentang proses perencanaan gempa, bangunan, dan struktur non-konstruktif. Yang ketiga, aturan pembebanan untuk bangunan di Indonesia tahun 1983 PPIUG 1983. Yang keempat, SDI ANSI C tahun 2011 tentang perhitungan plot lantai dek baja bergelombang. Selanjutnya, bagan alir yang dimulai dengan pengumpulan data perencanaan struktur, selanjutnya studi literatur, yang selanjutnya mendesain atau memodifikasi penampang dan pembebanan, selanjutnya kombinasi pembebanan, selanjutnya analisa struktur menggunakan SAP 2000 versi 22, tahap selanjutnya kontrol desain, tahap selanjutnya perencanaan sambungan, analisis perbandingan struktur, yang terakhir hasil kesimpulan penelitian selesai. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.